Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Adinda Utazud dengan NIM 2003020055, Prodi Agribisnis, Unit A 2020, Fakultas Pertanian, Universitas Samudra. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mendownload aplikasi Frontier dan cara menganalisis data dengan menggunakan aplikasi Frontier 4.1. Dengan mendownload di halaman browser seperti ini. Kemudian setelah muncul pada halaman pencarian, kamu harus mengklik link yang pertama, yaitu Frontier 4.1. Kemudian setelah muncul pada halaman browser yang bertuliskan download, kamu harus mengklik Save As website Frontier 4.1. Lalu akan muncul halaman seperti ini. Kamu scroll ke bawah dan ada tulisan Frontier 4.1. Kemudian kamu klik itu. Lalu scroll ke bawah, terdapat tulisan download software. Kemudian kamu klik. Kemudian dia akan mendownload software Frontier 4.1. Setelah software 4.1 terdownload, kamu dapat membukanya pada halaman laptop atau komputer kamu. Nah, seperti ini bentuk filenya. Ini belum diekstrak ya teman-teman. Nah, untuk membukanya kamu harus mengekstraknya terlebih dahulu. Ekstrak. Nah, akan seperti ini pada file yang akan diekstrak. Kita dapat menggunakannya. Namun, untuk memudahkan kamu dapat mengcopy paste file yang sudah diekstrak tadi ke datadi atau tempat penyimpanan data kamu, supaya kamu mudah mengingat di mana letak software Frontier 4.1 dan memudahkanmu menganalisis data. Untuk menggunakan alat analisis software Frontier 4.1, kamu harus memiliki sebuah data untuk dianalisis di software Frontier 4.1. Di sini terdapat beberapa contoh data perusahaan, yaitu ada variabel Y, X1, X2, X3, X4, dan X5. Kemudian, copy paste data dari perusahaan satu hingga seberapa banyak data yang kamu miliki dari beberapa perusahaan. Nah, pada kali ini terdapat 60 data, lalu kita copy paste. Selanjutnya kita membuka sheet baru, kemudian copy paste data yang telah kita sediakan tadi. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan contoh dari beberapa perusahaan yang telah tersedia pada Frontier 4.1. Nah, seperti ini. Kemudian kita save. Simpan data tersebut pada halaman di mana kamu menyimpan software 4.1. Nah, pada kali ini akan saya save pada data D, di mana saya menyimpannya pada data D. Untuk pemberian nama file, misalkan eg1t1-d.txt. Jangan lupa mengubah tipe dokumen menjadi teks MS-DOS. Kemudian, save, lalu yes. Nah, setelah kita keluar dari halaman, akan muncul data yang kita simpan tadi seperti ini. Setelah itu, buka parlemen Frontier 4.1 untuk melanjutkan analisis data pada software Frontier 4.1. Terdapat beberapa pertanyaan pada halaman Frontier 4.1. Kemudian kita klik T. Kemudian Enter. Kemudian selanjutnya kita klik 2, lalu Enter.
Selanjutnya, kita mengklik nama data yang kita save sebelumnya, yaitu eg1t1-d.txt, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita buat nama file baru, yaitu eg1t1-o.txt, lalu enter. Selanjutnya, klik 1 untuk produksi atau klik 2 untuk cost, karena kita akan menghitung efisiensi produksi, lalu enter. Berapa banyak data? Kita tulis 60 data, lalu enter. Kemudian berapa banyak periode pada data? Kemudian klik 1. Selanjutnya berapa banyak jumlah data? Kemudian klik 60 data seperti sebelumnya, lalu enter. Kemudian berapa banyak jumlah variabel X? Kita klik 5. Lalu enter. Kemudian kita klik N dan enter. Apakah terdapat variabel Z? 0, lalu enter. Kemudian yang terakhir kita isi N, enter. Oke, akan seperti ini tampilannya. Nah, kita dapat menemukan data yang kita ubah tadi namanya menjadi eg1t1-o.txt. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini terdapat output dari program Frontier 4.1. Nah, di sini ada the old estimate R dengan beta 0 merupakan dari variabel Y, beta 1x1, beta 2x2, beta 3x3, beta 4x4, dan beta 5x5. Di sini terdapat koefisien standar error dan t-rasio. Selanjutnya, scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat the final NLE estimate R yang merupakan final reset yang dapat kita interpretasikan terdapat beta 0, beta 1 sampai beta 5. Nah, beta 0 merupakan variabel Y, beta 1 merupakan variabel X1 sampai beta 5 merupakan dari variabel X5. Di samping beta 0 hingga beta 5 terdapat koefisien standar error dan t-rasio. Perlu diketahui, koefisien ini merupakan bagaimana variabel X atau beta 1 hingga beta 5 mempengaruhi variabel Y atau beta 0. Kemudian pada bagian bawah output terdapat technical efficiency estimate. Terdapat bagian form yang merupakan perusahaan. Di sini dituliskan dengan angka sebab pada Frontier tidak dituliskan nama-nama perusahaan. Pada data ini sebanyak 60 data perusahaan dengan periode 1 tahun dan efisiensi estimate sebanyak 60 data. Dan yang terakhir, terdapat nilai efisiensi pada hasil output sebanyak 0,75. Menurut referensi yang saya ketahui dan saya dengar, semakin mendekati angka 1, maka nilai efisiensi semakin bagus. Nah, pada kali ini, efisiensinya adalah 0,759, yang berarti sudah mendekati angka 1. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai cara mendownload aplikasi Frontier dan juga cara menganalisis data menggunakan aplikasi Frontier 4.1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.